tentang waktu yang tak kembali oleh Matewakan. Kita merasa seolah waktu bergerak kian cepat, padahal detik tetap berdetak dalam ketukan yang sama. Mungkin bukan waktunya yang berubah, melainkan kita yang tak lagi cukup diam untuk merasakannya. Rutinitas yang makin padat membuat hari-hari terasa seperti lorong panjang tanpa jendela. Kita berjalan di dalamnya, entah menuju apa, entah untuk apa. Dan saat sesekali menoleh ke belakang, kita mendapati jalan yang telah dilewati tampak samar, bahkan nyaris tak berbekas. Waktu, dalam banyak hal, adalah sesuatu yang kita kenal sekaligus tak benar-benar pahami. Ia hadir tanpa suara, pergi tanpa peringatan. Ia tak bisa dimiliki, disimpan, apalagi dikendalikan. Manusia modern tentu saja punya banyak cara untuk mengatur waktu. Agenda harian, pengingat digital, manajemen produktivitas. Namun semua itu tidak membuat waktu tunduk. Ia tetap mengalir, mengisi celah-celah hidup, kadang meluap tanpa arah, kadang surut tanpa jejak. Sastrawan Jorge Luis Borges pernah menulis, "Waktu adalah sungai yang membawa saya, tetapi saya adalah sungai." Sebuah kalimat yang mengganggu sekaligus mengandung kebenaran yang dalam. Kita bukan sekadar korban dari aliran waktu. Kita adalah bagian dari arus itu sendiri. Maka ketika merasa waktu telah berlalu begitu saja, mungkin bukan waktunya yang pergi, melainkan kita yang absen dari hidup kita sendiri. Dalam tatanan hidup yang makin terukur dan efisien, ada satu hal yang pelan-pelan menghilang, kehadiran. Kita bangun pagi, bekerja, berbicara, berpindah dari satu pertemuan ke pertemuan lain, lalu pulang untuk tidur dan mengulang semuanya esok hari. Hari ini dilihat sebagai persiapan untuk hari esok, dan hari esok dilihat sebagai tangga menuju hari setelahnya. Kita begitu sibuk mengejar masa depan hingga lupa mencintai masa kini. Padahal satu-satunya ruang yang sungguh kita miliki adalah saat ini, detik ini. Ketakutan terbesar kita mungkin bukan pada waktu yang selesai, tetapi pada hidup yang kosong. Kita tidak ingin suatu hari mendapati diri sendiri telah menua, tapi tak pernah sungguh-sungguh hidup. Kita mengenal banyak orang yang umurnya bertambah, tapi hidupnya tidak. Mereka hidup dalam ruang tunggu yang panjang, menanti hari libur, menanti kenaikan gaji, menanti kesempatan yang lebih baik. Waktu tak pernah menunggu. Ia terus berjalan, dan ketika kita akhirnya duduk sendirian pada suatu sore, kita sadar yang selama ini kita tunggu tak pernah datang sebagaimana kita bayangkan. Kita pun kadang kehilangan hal-hal yang jauh lebih penting dari gaji atau kesempatan. Kita kehilangan waktu untuk hadir bagi orang-orang di sekitar kita. Baru-baru, ada seorang teman berpulang. Ia sakit dan saya tak sempat menjenguk, tak sempat mengucapkan kata-kata terakhir. Yang tersisa hanya kabar duka yang seolah datang terlalu cepat dan rasa bersalah yang datang terlambat. Ini bukan sekali terjadi. Beberapa kali dalam hidup kita mengalami kehilangan semacam itu. Kehilangan yang menyisakan tanya, kemana saja kita selama ini? Barangkali inilah pelajaran paling sunyi dari waktu, bahwa tidak semua niat baik sempat diwujudkan, dan tidak semua kesempatan datang dua kali. Waktu tidak bisa dinegosiasikan. Ia tidak peduli pada rencana atau penundaan. Maka kita mulai belajar untuk hadir. Tidak dengan lompatan besar, tetapi lewat hal-hal kecil yang nyaris terlupakan. Secangkir americano, dan 3 potong kue dadar di pagi hari. Suara angin yang melewati sela jendela, percakapan tanpa tergesa, atau ucapan terima kasih yang tak tunggu balasan. Kita mencoba kembali ke ruang-ruang keheningan, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyadari bahwa waktu tidak selalu harus diisi. Kadang ia cukup untuk dihayati. Kita memang tak punya cara untuk memperlambat waktu, tapi kita bisa memilih berjalan bersamanya. Waktu tidak perlu ditaklukkan, ia cukup dihormati. Dan menghormatinya berarti menghormati hidup itu sendiri. Hidup yang tidak selalu besar, tidak selalu gemilang, tetapi nyata. Hidup yang tahu kapan harus berhenti,
menoleh ke dalam dan mengatakan dengan jujur, kita di sini, kita sungguh-sungguh di sini. Jika hidup adalah sungai dan kita adalah air yang mengalir di dalamnya, maka marilah kita belajar mengalir dengan sadar, tidak terseret, tidak terburu-buru, tapi mengalir dengan mata terbuka. Karena waktu pada akhirnya tidak pernah benar-benar hilang. Yang hilang adalah kita ketika lupa untuk hadir di dalamnya. Makassar, 13 April 2025. Jika Anda suka isai seperti ini dan berpikir bermanfaat pula buat orang lain, mari like, subscribe, dan bagikan channel ini ke kerabat Anda.